Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hidayat. Di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam Mayop. Nah, langkah pertamanya kita sudah membuka transaksi yang akan dimasukkan dan kemudian kita sudah membuka aplikasi Mayop. Langkah pertamanya kita klik account, kemudian sudah record journal entry. Nah, kita perhatikan tanggal transaksinya di sini tanggal 31 bulan 12 2020 sudah. Untuk memonya mungkin kita bisa isi di sini penerimaan rekening koran. Untuk akun yang pertama, nah kita harus ini dulu memastikan ini tidak terchecklist ya. Apabila terchecklist, itu transaksi yang akan kita lakukan itu secara otomatis akan terkena pajak. Karena ini tidak terkena pajak. Mungkin di sini kita buat akunnya sendiri, kita pilih bank service charge, use account sebesar 250.000. Oke. Kemudian buat selanjutnya ini cash in bank, karena kita akan menerima cash di bank sebesar selisih dari 252 juta, nah 5.070.000 selisihnya. Habis itu untuk di kreditnya ini kita ada interest revenue atau pendapatan bunga. Nah, ini posisinya itu di kredit. Nah, 5.320.000. Nah, apabila sudah, kemudian tab sampai ininya 0, dan apabila sudah 0, maka langkah selanjutnya kita akan klik record. Nah, udah. Untuk penyesuaian yang selanjutnya di sini ada penyesuaian yang nomor 2 sama tanggalnya buat sama. Nah, kemudian di sini persediaan akhir store surplus dinilai 450.000. Nah, berarti kita harus melihat dulu nih berapa saldo store surplusnya. Kita close dulu ini. Enggak, ini tinggal di mohon maaf. Ini menarik kalau menurut saya bisa dicoba juga ini penelitian di mana tadi dipilih tadi ya. Ini bisa dicoba juga untuk penelitian di Indonesia nah, kita dikeluarin dulu. Kita cek di sini berapa saldo persediaan store-nya account. Nah, display. Nah, buat di store surplusnya itu 9.800.000. Berarti yang dinilainya itu 480.000 yang sudah menjadi bebannya itu kita tinggal mengurangi 9.800.000 dikurangi dengan 4.850.000. Nah, hasilnya itu 4.950.000. Oke, kita kembali ke ini. Nah, memang ini kita penyesuaian aja. Buat ini BMI 12 street 2. Kemudian buat akun yang pertama ini ada beban store supplies. Kita lihat beban store supplies di mana. Nah, di sini ada store supplies expand, kemudian use yang sudah menjadi beban itu 4.950.000. 4.951.000 di debit. Kemudian di sini ada di kreditnya itu store supplies. Store supplies-nya kita cari store supplies. Nah, di sini ada store supplies. Nah, ini di kredit ya teman-teman. Nah, udah. Kemudian buat nomor 2 ini beban sewa toko bulan Desember 2020. Berarti kita ini ada rent expand. Nah, kita rent expand use. Nah, buat rent expand ini sebesar 2.500.000. Oke. Kemudian di sini ini kita prepaid rent. Mana prepaid rent? Kemudian use. Nah, sudah. Buat yang transit beban asuransi bulan Desember. Nah, berarti ini di sini insurance expand. Kita cari insurance expand. Nah, di sini insurance expand.
Kita cari insurance expense. Di sini ada insurance expense, kemudian use account. Insurance expense sebesar 1.250.000. Nah, di sini itu preferred insurance. Kita cari preferred insurance, kemudian use. Nah, di sini di kredit, ini sudah terisi otomatis. Kemudian yang selanjutnya taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Nah, caranya kita cek dulu saldo piutang dagang. Ini kita diperkecil dulu. Cara ceknya ini kita ke sini. Report, account, nah custom, kemudian display. Intinya kalau nggak salah tadi dijelaskan oleh kelompok ini tuh 5% dari saldo piutang dagang. Nah, saldo piutang dagangnya ini sebesar nih, bukan receivable 506 juta, 506 juta, berarti 506 juta dikali 0,05, 25.300.000. Oke, kita lanjut. Nah, buat beban kerugian piutang kita cari di beban. Nah, di sini tuh ada bad expense sebesar 25.300.000, 25.300.000. Kemudian buat di sininya itu kita isi dengan allowance for the tool debit use. Nah, kemudian ini tuh di kredit. Nah, udah teman-teman, tab. Mohon maaf. Sudah semuanya, teks auto balance harus 0, total debit sama, berarti kita tinggal klik record. Nah, ini artinya sudah terjadi. Apabila kita nih sudah memasukkan semua penyesuaian yang ada di soal. Oke, ini kita close aja. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan laba rugi dan sebagainya. Caranya report, account. Nah, di sini kita akan profit and loss accrual. Pilih di sini profit and loss accrual. Kemudian custom. Desember to Desember 2020. Di sini kita pilih Januari to Desember, kemudian display. Nah, ini sudah tampilan laporan laba ruginya. Close. Kita cek sudah. Kemudian kita close. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa neraca. Nah, kita pilih ke balance sheet instant sheet. Kemudian ini sama ya tampilannya di balance sheet, kemudian display. Mohon maaf. Kita close ke custom. Nah, habis itu display. Nah, ini buat tampilan neracanya atau balance sheet-nya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian close lagi. Kita akan menampilkan laporan arus kas. Caranya kita close dulu. Ini. Kita pilih report. Mohon maaf. Pilih report. Nah, kita pilih banking. Kemudian pilih statement cash flow. Mana nih? Kita pilih statement cash flow. Nah, setelah itu custom. Date from December to December. Berarti December to December. Pilihnya Desember. Kita geser dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu display. Ini laporan arus kasnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini merupakan laporan arus kasnya. Nah, ini laporan arus kasnya. Setelah kita melakukan pelihatan laporan arus kas,
penelitian tentang ini di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kartu piutang. Kita close terlebih dahulu. Close. Caranya tik report. Kemudian sales. Customer ledger. Kita pilih customer ledger ya. Cari kita customer ledger. Maka ada yang mau didiskusikan. Mana kita cari customer ledger nih, customer ledger. Habis itu custom from 0112 Tidak ada. sampai Atau ada yang mau habis itu kemudian display. Nah, ini ya teman-teman buat ininya kartu piutangnya. Setelah itu kita akan menampilkan persediaan barang dagang. Kita close terlebih dahulu. Close, report, kemudian di sini kita akan pilih inventory. Inventory, setelah itu kita item register detail. Item register detail. Ini item register detail. Kemudian custom. Nah, date from 1/12 sampai 22 ini sudah benar. Kemudian display. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Penampilan buat persediaan barang dagangnya. Setelah itu kita akan menampilkan kartu piutang dagang. Ini close terlebih dahulu. Close. Caranya sama, record. Kemudian pilih purchase. Karena ini kita melakukan piutang dagang. Langkah selanjutnya pilih supplier ledger. Nah, supplier ledger. Kemudian custom. Kemudian date from-nya sudah, kemudian display. Nah, ini buat tampilan buku pembantu utang dagang. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Ilham Hidayat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Kita masih punya satu lagi presentasi